Salah satu kisah menarik ketika murid bertanya, mengapa hanya sebagian hadis yang beliau cantumkan dalam kitabnya? Imam Abu Daud menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang dirahmati Allah, di antara nama besar ulama perawi hadis, terdapat sosok luar biasa yang karyanya menjadi rujukan utama umat Islam hingga hari ini loh, yaitu Imam Abu Daud. Beliau adalah penyusunan kitab hadis Sunan Abu Daud, salah satu dari 6 kitab hadis utama dalam Islam, yaitu Kutubus Sittah. Nah, bagaimana kisah hidup beliau yang penuh inspirasi? Yuk kita simak bersama. Imam Abu Daud, atau nama lengkapnya Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ad bin Ishaq As-Sijistani, lahir pada 202 Hijriah di Sijistan, sebuah wilayah yang sekarang dikenal sebagai Sistan, Iran. Nah, sejak kecil Abu Daud tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ayahnya Al-Ash'ad adalah seorang pria soleh yang mendukung penuh pendidikan anaknya. Abu Daud yang dikenal memiliki kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa yang menjadikannya bekal penting dalam pelajaran keilmuannya. Imam Abu Daud memulai perjalanan menuntut ilmu yang di usia yang cukup muda. Beliau belajar di kota-kota besar dunia Islam seperti Basrah, Kufah, Baghdad, Syam, Hijaz, dan Mesir. Dalam perjalanan ini, Abu Daud belajar dari lebih 300 ulama dan mendengar langsung hadis-hadis dari perawi yang terpercaya. Di antara guru-guru yang terkenal adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan Ali bin Al-Madini. Hubungan antara Abu Daud dan Imam Ahmad sangat erat. Abu Daud bahkan sering meminta pandangan Imam Ahmad tentang hadis yang dikumpulkannya itu. Sebagai seorang murid, Abu Daud dikenal sangat teliti dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Beliau tidak segan-segan bertanya mendalam untuk memastikan keaslian suatu hadis. Ketelitian Imam Abu Daud dalam mengumpulkan hadis adalah salah satu keistimewaannya. Beliau menetapkan kriteria yang sangat ketat dalam memilih hadis. Setiap hadis yang dimasukkan ke dalam kitabnya harus memiliki sanad yang jelas, perawi yang terpercaya, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentunya. Nah, ada suatu kisah yang menarik. Pernah suatu ketika Imam Abu Daud melakukan perjalanan jauh untuk memverifikasi suatu hadis. Ketika sampai di tempat tujuan, beliau mendapatkan bahwa perawi hadis tersebut memiliki karakter yang diragukan. Imam Abu Daud pun memutuskan untuk tidak mencatat hadis tersebut, meskipun ia telah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan. Karya terbesar Imam Abu Daud adalah Kitab Sunan Abu Daud yang berisi lebih dari 4.800 hadis. Wow. Kitab ini disusun dengan cermat berdasarkan tema sehingga memudahkan umat Islam untuk memahami ajaran Rasulullah SAW dalam berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, dan akhlak. Kitab Sunan Abu Daud sangat istimewa dikarenakan Imam Abu Daud tidak hanya mencantumkan hadis, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai derajat hadis, pandangan ulama lain, dan alasan beliau memilih suatu hadis sebagai hadis sahih, hasan, atau daif, yaitu karena kitab ini menunjukkan salah satu rujukan utama dalam hukum Islam. Bahkan hingga hari ini, ketelitian dan kejujuran Imam Abu Daud dalam menyusun kitab ini menunjukkan dedikasi beliau terhadap ilmu dan agama. Nah, selain keilmuan, Imam Abu Daud juga dikenal sebagai pribadi yang sangat berakhlak mulia. Beliau rendah hati, sabar,
dan selalu menjaga lisannya. Imam Abu Dawud sering mengingatkan murid-muridnya untuk tidak menghafal hadis, tetapi juga mengamalkan isinya. Salah satu kisah menarik ketika murid bertanya, mengapa hanya sebagian hadis yang beliau cantumkan dalam kitabnya? Imam Abu Dawud menjawab, aku memilih hadis-hadis yang jika diamalkan oleh umat Islam, maka cukup bagi mereka untuk memahami agama. Jawaban ini menunjukkan kebijaksanaan dan pemahaman mendalam beliau tentang kebutuhan umat. Di masa akhir hidupnya, Imam Abu Dawud menetap di Basrah, Irak, di mana beliau mengejar dan menyebarkan ilmunya. Beliau menghabiskan waktu untuk mendidik murid-muridnya dan menjaga kemurnian ajaran Islam. Imam Abu Dawud wafat pada 275 Hijriah di usianya yang sekitar 73 tahun. Beliau dimakamkan di Basrah dan meninggalkan warisan ilmu yang abadi. Kepergian beliau menjadi kehilangan besar bagi dunia Islam. Tetapi karya-karyanya terus hidup dan menjadi pedoman umat hingga kini. Sobat Muslim, kisah Imam Abu Dawud adalah teladan tentang dedikasi, ketelitian, dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Beliau telah mengajarkan kepada kita bahwa menjaga kemurnian ajaran Islam adalah tugas yang memerlukan keteguhan hati. Semoga kita bisa meneladani perjuangan beliau dalam mencintai dan mengamalkan ajaran Islam ya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini agar terus mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Jazakallah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.